kabar? Ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Sudah 1 tahun lebih nih pandemi Corona berlangsung, dan sampai saat ini kita juga nggak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Nah, tapi ada kabar baik nih, dalam 4 minggu terakhir data-data di Indonesia menunjukkan kasus penurunan ya. Jadi dalam 4 minggu ini terjadi kasus penurunan, dan saya harap dan juga banyak orang berharap kasus ini makin hari makin turun dan tidak ada lonjakan kasus seperti yang terjadi di beberapa negara. Nah, ini ada ibu yang bertanya nih, "Dok, saya kan lagi menyusui, gimana kalau saya kontak dengan orang satu rumah atau di tempat pekerjaan?" Ada ibu lain yang bertanya, "Dok, saya sedang menyusui dan saya PCR-nya positif. Nah, bagaimana, apakah saya masih boleh memberikan ASI pada anak saya?" Nah, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain ya yang akan kita bahas. Nah, dari banyak penelitian, jadi ini ada ibu yang menyusui dan kontak dengan yang sakit COVID atau memang benar-benar sudah positif COVID ya. Nah, lalu diperiksa nih ASI-nya. Nah, ada 1-2 penelitian yang di ASI-nya ada virus coronanya. Tapi banyak lagi penelitian yang menunjukkan hasil ASI itu steril dari virus corona ini. Dan Badan WHO atau badan yang berhubungan dengan ibu memberikan ASI pada anaknya sampai saat ini tetap merekomendasikan ibu tetap memberikan ASI pada anaknya, dan sampai saat ini tidak terbukti ASI itu merupakan jalur penularan COVID-19. Nah, ini lebih terkait dengan perilaku kita sehari-hari ya, perilaku ibu yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga dapat menularkan virus corona ini ke buah hatinya. Dan memang sebagai orang tua, apalagi ibu, galau nih, wah saya kontak nih dengan orang satu rumah atau tempat pekerjaan, saya positif nih. Nah, kali ini kita akan membahas 5 skenario, mungkin ada banyak skenario yang lainnya. 1, ibu menyusui yang kontak erat ya, bisa di satu rumah atau tempat pekerjaan, tapi dia tidak menunjukkan gejala, OTG lah istilahnya. Skenario kedua, ibu yang menyusui positif tuh, tapi dia tidak mempunyai gejala. Skenario ketiga, ibu menyusui yang positif PCR dan mempunyai gejala ringan. Yang keempat, ibu menyusui yang positif PCR-nya tapi mempunyai gejala sedang atau berat. Nah, yang kelima nih, ibu yang telah mendapat vaksinasi lalu kontak dengan orang satu rumah atau tempat pekerjaan. Nah, jadi kita bahas skenario pertama dulu ya. Jadi ibu menyusui kontak dengan orang satu rumah atau tempat pekerjaannya, tapi dia tidak mempunyai gejala. Seperti kita ketahui, virus corona ini mempunyai masa inkubasi 1-14 hari. Jadi dalam kurun waktu 1-14 hari, kalau kita kontak dengan orang yang kontak erat ya, dengan orang yang positif COVID, ya, kita ada kemungkinan kena ya, bukan pasti kena, tapi ada kemungkinan. Jadi seperti video yang sebelum ini saya udah membuat video mengenai orang kontak dengan COVID, tapi nggak apa-apa saya bahas juga sebentar. Jadi sebaiknya ibu yang kontak dengan penderita COVID sebaiknya memeriksa PCR-nya, memeriksakan PCR-nya itu. Nah, jadi diusahakan dalam 3 hari pertama ya
diperiksa PCR-nya, seandainya negatif, ya cek lagi nih 1 minggu kemudian. Ya, karena hal ini berkait. Kenapa dicek 2 kali? Karena masa inkubasi corona itu 1-14 hari. Nah, jadi kalau udah 2 kali ngecek dan negatif, ya boleh kata aman. Ya. Nah, sambil menunggu hasil PCR yang kedua, tetap menjaga kebersihan diri, ya. Ya, tentu aja orang yang sakit kita jangan dekat-dekat. Ya. Nah, jadi gimana nih untuk menjaga bayinya supaya nggak kena, ya. Nah, jadi ibu ya tetap memakai masker, ya, mencuci tangan sebelum memegang bayi, kalau nggak ada wastafel ya pakai hand sanitizer. Nah, kalau memakai gaun, ya, jadi melapisi pakaiannya lagi, itu lebih baik lagi. Jadi intinya meminimalisir kemungkinan virus yang menempel yang ada di tubuh si ibu tidak ke bayinya. Usahakan ya bayi itu tidak tidur satu tempat tidur dengan si ibu. Ya, boleh aja satu kamar, ya, tapi kasih jarak kalau bisa 2 meter. Ya, nah, selama di kamar itu, ya, ibu tetap memakai masker, ya, dalam kesehariannya. Kecuali kalau mau tidur, ya boleh lepas masker. Gimana si anak, si bayi? Ya, kita tidak perlu memakai masker, ya, karena memakai masker pada anak di bawah 2 tahun, apalagi bayi, itu bisa mengganggu jalan napasnya, bahkan bisa berakibat fatal, ya. Jadi kalau ada penutup, ya, kita boleh pakai penutup, ya, boleh pakai kain, ya, tapi kalau bisa yang tembus pandang, jadi kita bisa melihat juga. Skenario kedua, si ibu PCR-nya positif nih. Gimana nih? Apakah tetap bisa memberikan ASI-nya? Ya, ibu tetap dapat memberikan ASI-nya, ya, tapi tetap mematuhi menjaga kebersihan diri ibu sendiri, ya, memakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer setiap ingin memegang anak. Dan saat memberikan ASI, ibu melapisi pakaiannya lagi dengan memakai gaun, ya. Jadi ini usaha-usaha untuk meminimalisir seandainya ada virus di tangan atau di pakaian si ibu. Nah, jadi tetap sebisa mungkin yang ibu istirahat, ya, makan makanan bergizi agar virusnya dengan daya tahan tubuh yang bagus, virusnya dapat cepat hilang. Skenario ketiga, si ibu ada gejala tapi ringan. Seperti apa? Ya, sedikit panas, ya, batuk pilek yang ringan, ya, tapi tidak sesak, ataupun ada hilang penciuman, atau indera perasa di lidahnya hilang, tidak rasa makanan kok hambar, atau rasanya berubah menjadi tidak enak. Nah, jadi tetap ibu bisa memberikan ASI-nya meskipun ada gejala ringan. Usahakan ya seperti yang tanpa gejala, ya, pakai masker, cuci tangan, atau memakai hand sanitizer sebelum memegang bayinya. Dan setiap kali memberi ASI, ya, ibu memakai gaun, ya, untuk meminimalisir kontak seandainya ada virus di tangan atau di pakaian si ibu ke anaknya. Anak juga jarak tidurnya kalau bisa jaraknya 2 meter dari si ibu. Obat-obatan silahkan diminum dari dokter yang merawat. Nah, gimana nih kalau skenario ketiga, ini yang kita tidak harapkan? Oh, gejala si ibu menjadi lebih ada, ya, menjadi sedang atau berat, ya. Jadi panas, batuk pilek yang berkepanjangan, bahkan udah mulai sesak. Nah, kalau gejalanya sedang berat, sebaiknya ibu dirawat di rumah sakit, ya, biasanya di ruang isolasi. Nah,
Nah, gimana nih dengan anaknya? Ya, jadi kalau ibunya positif, baik itu tanpa gejala atau gejala ringan, apalagi gejala sedang berat, si bayi tetap harus diperiksa PCR-nya tetap 2 kali ya. Jadi misalnya PCR pertama negatif, PCR tetap lakukan PCR kedua 1 minggu kemudian ya. Kalau 2 kali negatif ya boleh kata relatif aman. Nah, ruang perawatan di rumah sakit saat ini ya tidak ada yang khusus buat ibu hamil, ibu yang menyusui, yang untuk tetap memberi bayinya ASI ya. Jadi saat ini untuk yang sakit COVID digabung semua. Jadi saya tidak menganjurkan untuk bayinya ya rawat inap campur dengan pasien-pasien lain, karena itu akan berbahaya buat bayinya ya. Nah, gimana nih kalau skenario yang kelima, ibu yang sudah mendapat vaksinasi terus kontak nih ya. Nah, kalau vaksinnya baru 1 kali ya pembentukan antibodinya juga belum maksimal, ataupun sudah 2 kali tapi belum 2 minggu sejak suntikan yang kedua, itu antibodinya sudah lebih bagus daripada suntikan pertama tapi belum maksimal. Jadi kalau baru 1 kali suntik dan ada kontak erat, tetap sebaiknya periksa PCR meskipun tanpa gejala ya. Nah, kalau bisa tetap 2 kali jarak 1 minggu. Nah, gimana kalau sudah lengkap dan sudah lebih dari 2 minggu divaksin dari yang kedua? Nah, dari rekomendasi WHO yang terakhir itu untuk orang yang sudah mendapat vaksinasi lengkap dan sudah lebih dari 2 minggu. Nah, itu kalau kontak erat dengan orang yang kena COVID, kalau tanpa gejala itu nggak perlu periksa PCR. Nah, kecuali udah ada gejala nih, entah itu batuk, pilek, sedikit demam, atau indera perasa kurang, atau penciumannya berkurang, tidak bisa mencium bau. Nah, itu sebaiknya periksa PCR ya. Jadi untuk berjaga-jaga aja. Memang tidak ada jaminan orang yang habis terkena COVID atau vaksinasi lengkap itu kebal 100%. Nah, bagaimana nih kalau tadi kan saya sebut kalau ibunya dirawat terus anaknya di rumah. Nah, jadi ada kemungkinan si bayi ini juga terkena. Nah, jadi buat anggota keluarga yang merawat si bayi ini tetap menjaga kesehatan masing-masing ya, memakai masker ya, memakai gaun kalau bisa saat memberi minum baik ASI maupun susu formula ke bayinya. Nah, buat ibu yang dirawat di rumah sakit, kalau memang masih memungkinkan, ASI boleh diperas ya untuk diberi ke bayinya ya. Tentu aja nanti botolnya kita bersihkan lagi dengan alkohol ya. Nah, boleh saja ASI-nya itu kita hangatkan di mangkok ya, mangkok isi air panas. Botol susu kita taruh, kita putar-putar agar panasnya merata ya. Lalu kita tes di jari kita, oh sudah hangat, baru kita beri ke bayinya. Nah, itu sisi bayi yang kalau ibunya dirawat ya. Kalau ibunya tidak memungkinkan untuk memberi ASI, ya apa boleh buat ya, si bayi mendapat susu formula. Bagaimana kalau ibunya si bayinya positif nih? Ya tetap kita nggak usah panik. Umumnya gejala-gejala pada bayi itu ringan dan konsultasi ke dokter anak yang biasa merawat. Nah, untuk nih ada penelitian nih, ibu hamil yang udah mendekati persalinan, jadi di usia 36 minggu. Nah, diberi vaksin nih. Nah, setelah anaknya lahir, anaknya di dalam tubuh anaknya tuh udah ada antibodi
Jadi untuk ibu yang pernah kena COVID menjelang kelahirannya ataupun mendapat vaksin, ya, antibodi di ibu bisa lewat ASI ditransfer ke bayinya. Jadi masih ada sisi positif ibu yang memberi ASI-nya ke bayinya. Ya, selain antibodi COVID, antibodi yang di tubuh ibu ya bisa ditransfer ke bayinya. Jadi jadi anak mendapat kekebalan terhadap berbagai macam penyakit. Jadi tetaplah usahakan memberi ASI meskipun terkena COVID, baik tanpa gejala maupun dengan gejala, ya, tapi tetap patuhi aturan-aturan kesehatan untuk meminimalisir terjadinya penularan yang lewat alat-alat yang dipakai. Dan sebaiknya memang suami istri harus berundingan juga dengan dokternya bagaimana untuk meminimalisir penularan dari si ibu ke bayinya, ya. Nah, tetap keputusan ada di tangan orang tua ingin memberi ASI-nya atau tidak, ya. Tapi dari sisi kesehatan, ASI itu aman untuk bayinya. Semoga keterangan ini dapat memperjelas, memperkuat keyakinan ibu untuk tetap memberikan ASI-nya ke bayinya dengan mematuhi aturan-aturan kesehatan yang ada. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye.